Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Ibu Ayu Puspita Indasari pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan untuk pertemuan ketujuh ini adalah materi tentang teknik penulisan karya ilmiah. Baik, apa saja yang ada di dalam teknik penulisan karya ilmiah? Kita ikuti saja video selanjutnya. Ya, jadi sebelum kita mengetahui apa saja yang ada di dalam teknik penulisan karya ilmiah, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada rekan-rekan semuanya mahasiswa, ada yang tahu apa itu karangan ilmiah? Ada yang pernah mendengar karangan ilmiah sebelumnya itu seperti apa? Atau yang dimaksud dengan ilmiah itu seperti apa? Baik ya, kalau begitu kita langsung saja kepada penjelasannya ya. Nah, ini dia. Jadi karangan ilmiah itu adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta serta ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Ya, seperti itu. Nah, karangan ilmiah juga dapat dilakukan melalui ya. Jadi karangan ilmiah juga dapat dilakukan melalui ada 3 ya. Yang pertama pengamatan atau observasi. Jadi kita sebagai seorang peneliti melakukan langsung penelitian ke lapangan ya, seperti itu. Kemudian ada lagi percobaan atau eksperimen ya. Penelitian juga dapat dilakukan dengan melaksanakan percobaan atau eksperimen terhadap sesuatu objek yang dijadikan penelitian untuk penelitian kita ini ya. Selanjutnya adalah penelitian telaah pustaka ya. Jadi penelitian juga bisa dilakukan melalui telaah pustaka atau studi pustaka ya, dengan membandingkan beberapa teori-teori dan kemudian kita simpulkan teori tersebut untuk disimpulkan atau dikolaborasikan dari pendapat para ahli. Seperti itu ya. Nah, ya, selanjutnya jenis-jenis karangan ya, ada jenis karangan ilmiah, ada makalah, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi dan laporan kertas kerja ya. Kira-kira makalah mungkin kalian sudah pernah membuatnya, seperti apa makalah ya. Kemudian kalau skripsi adalah laporan akhir bagi sarjana strata 1 ya. Kemudian tesis adalah laporan akhir bagi sarjana strata 2 dan disertasi adalah laporan akhir bagi sarjana strata 3. Laporan kertas kerja seperti apa? Laporan kertas kerja adalah laporan semua pekerjaan yang akan dilaporkan kepada suatu badan atau lembaga, seperti itu ya. Selanjutnya ada jenis-jenis karangan ilmiah ya. Jadi jenis-jenis karangan ilmiah ada makalah, skripsi, tesis, dan disertasi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi karena kita berada di lingkungan yang ilmiah ya, kalau sudah berada di lingkungan pendidikan tinggi artinya kita sudah bercampur ya dengan kajian-kajian yang ilmiah ya, seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang yang dianggap ilmiah, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah ingin tahu ya. Jadi ingin tahu sebagai seorang yang ilmiah, sebagai seorang peneliti kita dituntut untuk memiliki sikap ingin tahu terhadap sesuatu yang menjadi objek dari penelitian kita tersebut ya. Kemudian kritis ya, kritis juga kita hampir sama dengan rasa ingin tahu ya. Jadi kita tidak berhenti-hentinya bertanya kepada orang yang kita anggap lebih mengerti, lebih paham mengenai sesuatu masalah yang akan kita kaji dalam penelitian kita. Kemudian terbuka artinya kita menerima semua masukan yang diberikan oleh para penguji ya, atau oleh orang lain kepada kita untuk kebaikan atau perbaikan laporan akhir atau skripsi kalau kita di S1 ini untuk lebih baik ke depannya, seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang ilmiah, sebagai seorang peneliti juga memiliki sikap terbuka terhadap misalnya ada saran atau komentar ataupun masukan dari para pembaca, seperti itu. Kemudian ada objektif. Objektif di sini adalah
harus memaparkan sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi kita sebagai observer, sebagai peneliti, ketika kita melaporkan hasil penelitian kita harus sesuai dengan bukti dan kenyataan di lapangan, baik itu dari segi data maupun faktanya yang ada di lapangan. Seperti itu ya. Tidak boleh berbohong. Ya, seperti itu. Kemudian menghargai orang lain, ya menghargai orang lain itu hampir sama dengan memiliki sifat terbuka tadi. Jadi kita juga menghargai orang lain untuk memiliki argumen yang lain mungkin dengan penelitian yang kita lakukan, ya seperti itu. Kemudian berani mempertahankan kebenaran. Nah, di sini kita sebagai seorang peneliti, karena penelitian ini akan kita lakukan sendiri oleh kita sendiri ya. Nah, kita juga harus bisa mempertahankan kebenaran dari penelitian yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjangkau ke depan. Nah, diharapkan ya penelitian yang kita lakukan tersebut adalah penelitian yang nantinya bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang, seperti itu ya. Nah, di dalam karangan ilmiah ya, jadi ada bahasa yang harus digunakan seperti jelas, tugas, dan komunikasi. Jelas di sini sudah berarti tidak berbelit-belit ya, tidak bertele-tele, artinya sudah jelas, sudah memiliki kalau kita belajar di pertemuan kemarin ketiga itu ada materinya tentang kalimat. Jadi ketika orang lain membaca tulisan kita atau mendengar apa yang kita bicarakan, akan lebih memahami, lebih mengerti, karena bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sudah efektif ya, sehingga akan menimbulkan pertanyaan kepada kita terhadap yang kita bicarakan atau yang kita tulis tadi. Kemudian lugas di sini artinya hampir sama dengan jelas ya. Dia memaparkan apa adanya ya, tidak bertele-tele seperti itu ya. Jadi lugas mengatakan yang sebenarnya seperti apa bahasanya ya. Kemudian komunikatif itu artinya adanya komunikasi dua arah ya, adanya feedback, adanya umpan balik setelah kita memberikan tulisan, menulis, kemudian orang membaca, ada umpan balik di sana ya, bagaimana reaksi dari para pembaca atau dari para pendengar, seperti itu. Nah, tahapan penyusunan karangan ilmiah. Jadi ada beberapa tahapan penyusunan karangan ilmiah. Yang pertama adalah persiapan, ya, pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, ada pemeriksaan atau penyuntingan konsep dan penyajian. Nah, ini adalah tahapan-tahapan penyusunan karangan ilmiah. Kita lihat satu persatu. Di dalam tahapan persiapan ada pemilihan topik, ada penentuan judul dan pembuatan ragangan atau outline ya. Kemarin sudah kita pelajari mengenai topik. Topik itu adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Seperti itu. Topik tidak boleh terlalu meluas atau melebar ya. Jadi topik sebisa mungkin harus dipersempit supaya kita lebih memahami apa yang akan kita tulis atau akan kita buat menjadi karangan ilmiah, seperti itu. Nah, setelah kita menentukan pemilihan topik, kita langsung bisa menentukan judulnya seperti apa. Kemudian bisa juga langsung memetakan mind mappingnya ya, pemetaan pemikiran kita berdasarkan judul yang kita angkat tersebut untuk dibuat ke dalam bentuk kerangka karangan atau outline. Kemudian ada pun syarat-syarat pemilihan topik. Nah, ini tadi ya sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah di semester di materi yang ke-6 mengenai topik ya. Jadi topik itu yang baik itu adalah topik yang berada di Jadi topik yang baik itu adalah topik yang berada di sekitar kita. Ya, seperti itu. Jadi kita mengangkat penelitian itu yang kira-kira yang sedang hangat dibicarakan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada lagi topik itu harus menarik. Supaya apa? Supaya si pembaca atau si pendengar tertarik, kemudian melakukan sesuatu setelah mendengar ataupun membaca tulisan kita tersebut. Ya, seperti itu.
Kemudian topik juga terpusat pada lingkup yang sempit dan terbatas, jangan terlalu meluas atau melebar, seperti itu ya. Kemudian topik memiliki data dan fakta sudah pasti ya, karena penelitian tadi harus objektif, mempunyai data dan fakta ya. Kemudian diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya ya, prinsip-prinsip ilmiahnya seperti apa dan memiliki sumber acuan ya, seperti itu. Selanjutnya sistematika penulisan karya ilmiah ya. Jadi sistematika penulisan karya ilmiah terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Seperti itu ya. Nah, sementara penentuan judul itu ditentukan berdasarkan apa masalahnya, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan itu terjadi. Ya, mungkin waktu di SMA kita sudah belajar semua mengenai 5W 1H dalam mengulas berita, seperti itu ya, atau dalam melaporkan suatu kegiatan, seperti itu ya. Kemudian ada kata pengantar ini ya berisi ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, ada penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karya ilmiah ya. Ada lagi penjelasan mengenai pelaksanaan, informasi bimbingan, ucapan rasa terima kasih sampai kepada membuat tempat, tanggal, bulan, dan nama penulis ya untuk ditampilkan di dalam kata pengantar ini. Kemudian di dalam daftar isi ini ya isinya tentu memudahkan pembaca mengetahui isi karya ilmiah ini apa saja ya. Mulai dari bagian-bagiannya misalnya dari bab atau subbab. Kemudian memberikan gambaran yang menyeluruh tentang isi dan urutan bagian-bagian karya ilmiah. Seperti itu. Kemudian di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada tujuan, ada ruang lingkup, ada teori, ada sumber data, ada metode dan teknik, serta ada sistematika penyajian. Sementara kalau di bagian isi apa saja isinya? Di bagian isi ada urutan masalah yang dibahas, kemudian ada analisis dan interpretasi, ada ilustrasi atau contoh-contoh, ada tabel, bagan, gambar, itu pun kalau ada ya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, seperti itu ya. Kemudian penutup. Penutup ini berisi simulasi atau saran, kalaupun ada saran, dan simulasi ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan di dalam pendahuluan terdahulu. Jadi dalam pendahuluan tadi kan sudah dijelaskan adanya latar belakang mengapa mengangkat judul tersebut, seperti itu ya. Nah, itulah saja tadi mengenai materi pada pertemuan ke-7 mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Saya harap kalian bisa memahami dan mengerti apa yang sudah dijelaskan tadi, sehingga ketika kita akan membuat nantinya karya ilmiah ya, kalian tidak akan merasa sulit lagi karena memang sudah diberi sebelumnya oleh saya mengenai teknik penulisan karya ilmiah ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.